Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur sebab saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami bersyukur karena kami akan merenungkan firman Allah. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Kami percaya firman-Mu sanggup menjawab setiap doa-doa seruan kami. Oleh sebab itu, kami sungguh merindukan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti maksud Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah umat-umat ketebusan Tuhan. Amin. Allah sendiri yang menolong kita dan Allah sendiri yang menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan saat ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Bagaimana ketika kita berdoa dengan iman dan pengharapan kita kepadanya, hal itu akan memberikan satu jawaban yang luar biasa. Hari-hari ini saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kita kasihi ini. Ada begitu banyak orang mengalami ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, bahkan mungkin putus asa, kehilangan damai sejahtera dan sukacita, mengalami kejenuhan saudara. Bahkan mungkin ada yang mulai kehilangan pengharapan. Tetapi saya percaya, saudara dan saya adalah umat ketebusan Tuhan. Allah mengasihi kita semua. Allah melimpahi kita dengan perlindungan. Dia menjaga kita. Dan terbukti saat ini saudara, kita ada semua karena kasih Tuhan. Ayat ini berbicara sebuah doa yang berkata semoga Allah sumber pengharapan. Dunia ini tidak pernah memberikan harapan yang pasti saudara. Tetapi Allah berkata Dia adalah sumber pengharapan. Dan kiranya pengharapan itu memenuhi hati saudara dan saya dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya percaya ketika damai sejahtera memenuhi hati kita dan sukacita itu ada dalam hati kita, maka hal itu akan menolong kita untuk kita dapat berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dicatat di sana saudara. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada banyak doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tentunya kita berharap bahwa Allah menjawab setiap doa kita. Doa yang dinaikkan dengan hati yang penuh dengan kesungguhan. Doa yang dinaikkan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan saudara. Itu akan menghasilkan satu kesempatan bagi kita untuk melihat Allah bekerja menyatakan mujizat dan pertolongannya. Amat terlebih di hari-hari ini saudara, ketika kita menaikkan doa-doa kita bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita,
bagi bangsa kita, saudara. Ketika itu dinaikkan dengan iman yang sungguh, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-23 lebih lagi dijelaskan di sana, saudara. Ketika kita menaikkan doa seruan asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka hal itu akan jadi atas hidup kita. Ada hal lain yang tentunya sangat penting selain iman yang sungguh dan benar di hadapan Tuhan, yaitu pengharapan. Saudara, pengharapan itu berbicara tentang ketekunan dan kesabaran. Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dikatakan di sana bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang ke-5. Pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa, saudara? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, pengharapan yang Allah berikan tidak mengecewakan. Itu sebabnya ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera dan sukacita, dan kita tidak dapat berdoa, saudara, hanya Tuhan yang dapat memberikan itu, dan hanya Dia yang dapat memenuhi hati kita. Oleh sebab itu, saudara, iman dan pengharapan adalah satu kesatuan yang sangat penting ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Iman adalah ketika kita percaya akan Tuhan dan firman-Nya. Dan pengharapan adalah bagaimana saudara dan saya menantikan pertolongan Tuhan dengan tekun dan sabar sampai Tuhan menyatakan pertolongannya itu. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk terus menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga bagian A dicatat di sana, saudara, bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tuhan adalah pribadi yang sungguh luar biasa, saudara. Dia tidak pernah mengecewakan umatnya yang dengan setia berharap percaya akan janjinya. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang sedang kita naikkan di hadapannya, doa-doa seruan kita, bahkan hari-hari yang tidak pasti ini, jangan membuat doa kita berkurang di hadapan Tuhan. Jangan sampai membuat penyembahan kita berkurang di hadapan Tuhan. Tetapi nantikanlah Tuhan sampai Dia bertindak dan menjawab doa itu. Saudara, Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama halnya dengan peristiwa seorang ibu janda yang membawa masalahnya di hadapan seorang hakim yang lalim. Dia terus membawa masalah itu di hadapannya. Dia terus dan tidak pernah berhenti sampai hakim itu menjawab persoalan janda itu. Demikian halnya saudara dan saya. Jangan pernah berhenti, saudara. Tetap nantikan Tuhan. Tidak peduli masalah yang terjadi di hari-hari ini, mari tetap berdoa dengan iman dan pengharapan. Dan percayalah, pengharapan yang kita naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Perlu ketekunan, perlu kesetiaan. Oleh sebab itu saudara, Roh Kudus kiranya menolong kita semuanya untuk melakukan kehendak Allah,
tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau yang memberikan harapan yang pasti bagi kami. Dengan iman kami, dengan pengharapan kami yang sungguh kepadamu, kiranya damai sejahtera dan sukacita memenuhi tiap-tiap hati kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Oleh sebab itu, pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di hati-Mu. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami yang hari-hari ini sedang berjuang membuat sesuatu yang baik supaya keadaan-keadaan lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati juga para dokter-dokter, perawat, tenaga sukarelawan yang hari-hari ini juga sedang berjuang merawat orang-orang yang sakit terkena virus corona ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah menjadi sumber perlindungan bagi mereka. Kuatkan, teguhkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah hari-hari ini iman kami, keyakinan kami, kepercayaan kami akan Engkau tidak tergeser oleh apapun, bahkan oleh keadaan yang hari-hari ini sedang terjadi di hadapan kami, melainkan kami semakin bertekun dan setia kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang besar, Allah yang mendengar menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.